Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali ke video saya yang selanjutnya. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang makalah dari saudari Wardatun Naimah, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Yang mana setelah saya baca-baca dan saya pahami bahwasanya makalah yang dibuat oleh saudari ini mengangkat tema tentang pendidikan Islam yang berdasarkan tentang Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19, yang merupakan bagian dari nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Ayat-ayat ini mengandung prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam perspektif Al-Quran yang meliputi unsur keimanan, akhlak, ibadah, hingga tata krama dalam pergaulan sosial. Dalam pembahasan ayat ini, Luqman tidak hanya menasihati anaknya dengan perintah-perintah lahiriah, namun juga menyentuh aspek batiniah dan spiritual secara mendalam, sehingga konsep pendidikan yang terkandung bersifat menyeluruh ataupun holistik. Dari sisi keimanan, Luqman menanamkan kesadaran akan kekuasaan dan pengawasan Allah yang maha luas. Bahkan sekecil apapun suatu perbuatan, meskipun hanya sebesar ibaratnya biji sawi dan tersembunyi dalam batu, di langit atau di bumi, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya. Ini membentuk dasar pendidikan spiritual yang kuat, yaitu kesadaran akan muraqabah, pengawasan Allah sebagai pondasi moral dalam bertindak. Nilai ini mengajarkan peserta didik untuk senantiasa berbuat baik meskipun tidak terlihat oleh manusia. Selanjutnya, Luqman menekankan pentingnya sholat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah dan sebagai tiang agama. Sholat bukan hanya bentuk ritual ibadah, tetapi juga sarana pembinaan jiwa, disiplin, dan komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang merupakan prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang sehat secara moral dan sosial. Selain itu, Luqman menanamkan nilai kesabaran, terutama dalam menghadapi ujian dan konsekuensi dari menjalankan misi dakwah. Sabar di sini bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga menunjukkan keteguhan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hidup, terutama bagi para pendidik dan pelajar dalam menjalankan tugas-tugas keilmuannya. Pada aspek akhlak dan interaksi sosial, Luqman memberikan nasihat agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik dalam sikap maupun gaya berjalan. Kesombongan dipandang sebagai penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial dan menumbuhkan kesenjangan. Oleh karena itu, Islam menekankan sikap tawaduk ataupun rendah hati, kelembutan dalam berbicara, serta kesederhanaan dalam bertindak. Bahkan Al-Quran mencela suara keras yang tidak perlu dan menyerupakannya dengan suara keledai sebagai bentuk sindiran terhadap perilaku kasar dan tidak beradab. Dari sisi pendidikan, ayat-ayat ini menunjukkan model pendidikan Islam yang ideal, di mana orang tua yaitu Luqman berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga. Model ini menekankan hubungan emosional yang kuat antara pendidik dan peserta didik, adanya keteladanan, dialog yang penuh kasih sayang, serta penanaman nilai secara bertahap dan rasional. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada aspek kognitif semata, tetapi juga menyentuh aspek efektif emosi dan sikap, dan psikomotorik perilaku nyata. Nilai-nilai pendidikan dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini juga menunjukkan bahwa seorang pendidik ideal harus memiliki karakteristik rohani dan intelektual seperti keikhlasan, kesabaran, kejujuran, dan kompetensi dalam mengajar, memahami kondisi peserta didik, serta mampu mengelola proses belajar dengan baik.
Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Al-Quran seperti ini akan membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu hidup secara produktif dan harmonis dalam masyarakat. Dengan demikian, Quran Surah Luqman ayat 16-19 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membantu sistem pendidikan Islam yang tidak hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk insan kamil, manusia yang seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Konsep ini sangat relevan untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan saat ini, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Mungkin sekian penyampaian daripada isi makalah yang dibuat oleh saudari Wardatun Naimah. Mungkin ada kesilapan kata ataupun kata-kata yang mungkin tidak paham, tidak tersampaikan di benak para penonton, mungkin dapat ditanyakan ke dalam kolom komentar terbuka untuk siapa saja, dan untuk Bapak dosen maupun Ibu dosen, kritik dan saran dari Ibu dosen maupun Bapak dosen itu sangat membantu daripada perkuliahan Ananda sendiri. Mungkin sangat perlu untuk dosen dan Ibu dosen untuk mengkritik saya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.